Halo semua, kembali lagi di GEP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tipe soal yang ada di SNBT, yakni PPU atau Pengetahuan dan Pemahaman Umum. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Kali ini kita memiliki soal nih ya, punya soal nih. Nah, ini teksnya lumayan panjang ya, bisa dibaca dengan saksama dulu. Kebutuhan sekunder berperan sebagai kebutuhan pendamping atau penunjang kebutuhan primer, seperti batang yang membantu akar dalam menunjang pohon. Ya, ini kayaknya gak usah dibaca lah ya, bisa dibaca sama kalian sendiri ya. Nah, kita langsung ke soal aja nih. Di manakah sebaiknya posisi kalimat kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dalam pemenuhannya dilakukan setelah semua kebutuhan primer sudah terpenuhi dengan baik, diletakkan di teks di atas ya. Ini pilihannya ada sebelum kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita dalam konteks ingin mengerjakan soal dengan efektif ya waktunya, dengan efisien, kita lihat dulu nih di pilihan kan kalimat 1, 2, 3, 4, 5 artinya cuma berada di paragraf 1 dan 2 ya. Kita kemudian sudah bisa mengerucutkan kan jawabannya, berarti dia diletakkan di paragraf 1 atau 2. Kemudian kita pikirin lagi nih kalimatnya ini ya, kalimat yang ada yang ingin ditambahkan ini. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dalam pemenuhannya dilakukan setelah semua kebutuhan primer sudah terpenuhi dengan baik. Nah, ini merupakan gambaran umum ya atau definisi umum dari kebutuhan sekunder. Nah, paragraf mana sih yang dia itu menjelaskan mengenai hal-hal umum tentang kebutuhan sekunder? Ya, berarti paragraf 1 ya. Karena paragraf 1 di sini kalau dibaca berupa gambaran umum tentang kebutuhan sekunder. Nah, berarti sekarang kita hanya berfokus pada pilihan sebelum kalimat 1, 2, 3 atau 4 ya. Kemudian kita lihat lagi nih, kalimat yang ingin kita tambahkan ini adalah kalimat yang dibentuk dengan pola apa? Pola deduktif atau induktif ya. Pola deduktif ya, karena kalau pola induktif ya kemungkinan dia akan menambahkan suatu kalimat yang mengindikasikan suatu simpulan. Kita lihat pembentukan kalimatnya itu mengarah pada pembentukan deduktif, maka kita kemungkinan akan meletakkannya ini di sebelum kalimat 1 ya. Kenapa bisa kemungkinan diletakkan di sebelum kalimat 1 ya? Karena kalau kita kan berarti kan kalau di sini kita tahu bahwa ini tuh berupa definisi umum tentang kebutuhan sekunder, biasanya kan pembentukan kalimat itu kan kalau nggak di depan ya, definisi umum itu kan kalau nggak di depan dia dibentuk jadi suatu paragraf yang dia deduktif ya, artinya dia hal umumnya itu berada di depan kemudian diikuti oleh hal-hal khusus, atau dia polanya induktif gitu kan, yang khusus dulu baru yang umum ya. Tapi karena di sini tidak ada indikasi bahwa dia ini adalah paragraf yang induktif ya, maka dia diletakkan di awal paragraf. Nah, kemudian juga kita meletakkannya di awal paragraf ini karena di akhir paragraf 1 ini yang berbunyi tingkat kebutuhan sekunder pada manusia berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, ini kalau kita letakkan kalimat yang berisi definisi umum tentang kebutuhan sekunder udah tidak cocok lagi ya, karena udah bukan lagi membahas mengenai hal-hal umum, sudah masuk kepada pembahasan mengenai tingkat kebutuhan sekunder pada manusia berbeda-beda gitu kan, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, kalau dia tiba-tiba ngomongin tentang kebutuhan sekunder yang merupakan, nah itu kan menjadi kurang padu ya, karena seharusnya kalimat selanjutnya itu udah berbicara mengenai faktor-faktor, bukan lagi mengenai sesuatu yang umum. Maka di sini yang paling tepat kalimat kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dalam pemenuhannya dilakukan setelah semua kebutuhan primer sudah dipenuhi dengan baik, itu diletakkan sebelum kalimat 1 atau jawabannya adalah A. Ya, masih dengan teks yang sama ya.
Kemudian soal yang selanjutnya itu adalah kata hal tersebut pada kalimat 6 mengacu pada apa? Nah, coba kita lihat kalimat 6 ini ya di paragraf kedua. Hal tersebut menuntut manusia untuk mengikutinya. Nah, dengan munculnya makanan yang bervariatif, tempat tinggal mewah dan lain sebagainya. Nah, kalimat 6 ini kan dia berada di paragraf kedua yang dia itu menjelaskan mengenai faktor perkembangan zaman ya. Faktor perkembangan zaman yang dia menjadi salah satu faktor yang membedakan tingkat kebutuhan sekunder pada manusia. Nah, berarti semua kalimat pada paragraf 2 ini masih membicarakan mengenai perkembangan zaman ya, yang dia menjadi faktor yang membedakan kebutuhan sekunder pada manusia ya. Maka hal tersebut ya pada kalimat 6 ya juga merujuk pada perkembangan zaman ya, karena semua kalimat pada paragraf 2 ini masih membicarakan mengenai perkembangan zaman yang merupakan atau yang menjadi faktor yang menentukan perbedaan kebutuhan sekunder pada manusia. Maka jawabannya adalah perkembangan zaman ya, yang D. Oke, kemudian soal selanjutnya masih dengan teks yang sama ya. Kata beragam sekarang pada kalimat 9 sama maknanya dengan kata ya, artinya kalau kita diminta untuk mencari sama maknanya, kita bisa menggantikan beragam itu dengan kata apa sih yang masih memiliki, yang kalau kita gantikan dengan makna itu dia masih memiliki arti kalimat yang sama, artinya tidak mengubah maksud dari penulisan kalimat. Nah, maka kalau kita lihat di kalimat 9 beragam, adat istiadat dan agama tentu saja menjadikan kebutuhan sekunder setiap individu itu berbeda ya. Maka kata beragam di sini kira-kira maknanya akan sama dengan yang mana? Kalau berbeda ya bukan ya. Berbeda adat istiadat, nah bukan berbeda, kurang tepat kalau berbeda ya. Kalau semua juga kurang tepat gitu ya, berbeda kurang tepat, semua juga kurang tepat. Kita ingin menggantikan beragam ini dengan sesuatu yang kalau digantikan masih memiliki makna kalimat yang sama. Keberadaan juga kurang tepat ya, adanya juga tidak tepat ya. Maka kira-kira kata yang memiliki makna yang sama itu adalah bermacam-macam. Coba kita baca. Bermacam-macam adat istiadat dan agama tentu saja menjadikan kebutuhan sekunder setiap individu berbeda, masih memiliki makna kalimat yang sama walaupun dia menggunakan kata beragam atau menggunakan kata bermacam-macam. Maka kalimat kata yang tepat untuk menggantikan beragam ini adalah bermacam-macam. Di sini ada soal latihan nih, masih dengan teks yang sama. Soalnya adalah kalimat yang mengandung perumpamaan pada teks di atas adalah, nah, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Sekian video pembahasan kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan selanjutnya bisa dipantengin terus ya di GEP Media Channel. Terima kasih.